Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Fediantara dari program studi Agribisnis Pangan dengan MPM 17754007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai TA saya yang berjudul Efisiensi dan Pengembangan Usaha pada Industri Keripik Pisang di Bandar Lampung. Dalam hal ini studi kasusnya pada usaha keripik Askajaya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik yang sama di mana industri pengolahan di Bandar Lampung yang cukup mendominasi pertumbuhan produk domestik regional bruto. Peran di sektor ini adalah sebesar 21,39%. Yang menurut saya angka ini merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa TA yang saya ambil ini mengenai produk industri olahan. Bisa dilihat di sini pada data BPS tahun 2010 hingga tahun 2019 ini merupakan sektor-sektor yang ada di Kota Bandar Lampung. Bisa dilihat untuk sektor yang memiliki dasar harga terbesar yaitu adalah sektor industri pengolahan. Ya, ini rata-rata memiliki nilai di 21%. Hal inilah yang melandasi atau yang melatar belakangi dari TA yang akan saya ambil ini. Industri yang memberi sumbangan terbesar salah satunya adalah jenis usaha pengolahan keripik pisang, atau yang akan saya bahas pada studi kasus Askajaya tersebut. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri adalah mengetahui tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada industri pengolahan keripik yang ada pada usaha Askajaya tersebut. Kemudian menentukan proporsi dan besar input yang digunakan untuk pengembangan usaha yang efisien atau yang optimum. Kemudian kerangka pemikiran. Bisa dilihat di sini ada 3 input utama, yaitu tenaga kerja, kemudian bahan baku, lalu bahan penolong, yang kemudian dirangkai menjadi produksi yang optimal. Jadi tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong ini adalah fokus saya nanti sebagai input-input utama yang akan saya teliti sehingga menghasilkan produksi yang optimal. Bagaimana sih memaksimalkan tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong ini supaya menjadi produksi yang optimal. Dan setelah produksi optimal, maka akan berfokus pada pengembangan usaha tersebut. Lalu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah industri. Industri memiliki pengertian yang sangat luas dalam lingkup makro maupun mikro. Dalam hal ini, sektor industri pengolahan dibagi menjadi 4 kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedua, industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Dan industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Dan industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Sedangkan industri yang akan saya teliti ini adalah industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Kemudian ada bentuk-bentuk pasar. Dalam bentuk-bentuk pasar ini, pasar dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah pasar persaingan sempurna, persaingan oligopoli, monopolistis, dan monopoli. Kemudian untuk pasar persaingan sempurna sendiri merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Lalu persaingan oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja yang memiliki ciri-ciri menghasilkan barang standar atau tidak standar. Kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya tangguh.
Kemudian pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistis atau yang disebut pasar persaingan monopoli, adalah bagian pasar persaingan yang tidak sempurna. Ciri-ciri pasar ini sendiri adalah terdapat banyak penjual, barangnya dapat dibedakan, kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, lalu mudah untuk masuk ke dalam pasar, dan persaingan dalam mempromosikan barang terjadi sangat aktif. Lalu ada pasar monopoli. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Untuk waktu pelaksanaan yaitu pada bulan Maret 2020 sampai dengan selesai, dan tempat penelitian ini sendiri dilaksanakan di Gang PU Bandar Lampung, yaitu tempatnya pada usaha keripik Askajaya. Selanjutnya di sini adalah metode analisis. Untuk metode analisisnya, saya menggunakan metode Cobb Douglas. Kemudian teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. Studi observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek, orang, atau objek, benda, atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kemudian wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah menanyakan secara langsung kepada manajemen tentang hal-hal yang tidak saya temukan saat observasi, seperti terjadi kegagalan produksi keripik yang menyebabkan produksi menurun dari hari sebelumnya. Kemudian penelitian ini fokus pada faktor tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, dan hasil produksi sebagai indikator efisiensi pengembangan usaha. Hasil yang ditemukan berupa hasil analisis yang berupa prediksi, proporsional, tenaga kerja, dan bahan baku lalu bahan penolong, untuk mendapatkan hasil produksi yang efisien bagi keuntungan dan kelangsungan pengembangan usaha keripik pisang tersebut. Lalu alat analisis. Gunanya untuk mengetahui data-data produksi apa saja yang mempengaruhi produktivitas kinerja perusahaan tersebut. Untuk alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah fungsi laba dan fungsi produksi mirip Cobb Douglas, di mana P sama dengan TR min TC, TR sama dengan PY kali Y min PXI kali X1, Y sama dengan A kali X1, B1, X2, B2, X3, B3, TR sama dengan PY kali A kali X1, B1, X2, B2, X3, B3. Kemudian TC sama dengan PX1 kali X1 plus PX2 kali X2 plus PX3 kali X3. Untuk mengetahui apakah dalam proses produksi, faktor-faktor yang digunakan sudah efisien atau tidak, maka digunakan rumus sebagai berikut ini. P sama dengan TR min TC, P sama dengan PY kali Y min PXI kali XI, dan P sama dengan PY kali F dalam kurung XI min PXI kali XI, yang menurut Soekartawi indeks efisiensi dapat tercapai apabila dengan syarat KI sama dengan MPM XI per P XI. KI sama dengan 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggap sudah efisien. Kemudian KI lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggap belum efisien. KI kurang dari 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggap tidak efisien. Untuk mencapai efisien, maka penggunaan input X perlu dikurangi. Lalu pengujian hipotesis. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multikolinearitas, heteroskedasitas, lalu normalitas, lalu autokorelasi. Uji ini dilakukan karena pada penelitian ini regresi yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Kemudian setelah uji asumsi klasik selesai dari keempat uji tersebut, dilanjutkan dengan uji T. Pengajuan hipotesis dari setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji T pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan dF sama dengan N min K, yang apabila T hitung kurang dari T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu T hitung lebih dari T hitung, maka HO ditolak dan HA diterima.
Jika HO diterima, berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika HA diterima, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji F. Pengajuan hipotesis untuk koefisien determinasi R² dilakukan dengan uji F pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan df1 sama dengan k-1 dan df2 sama dengan n-k. Yang apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika HO diterima, berarti variabel bebas yang diuji secara bersama-sama tidak berpengaruhi atau tidak mempengaruhi secara nyata terhadap variabel terikat. Jika HA diterima, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.